Nah, katanya di belakang Sapamnya itu teriak-teriak pas dia lagi jalan. Sapam teriak, "Woi, tungguin gua." Pas dia lihat ke belakang, kuntilanak di belakang dia, Bang. Kuntilanak. Nah, dia cerita tuh kan. Si Sapam itu jatuh lah akhirnya bla 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 bla. Nah, terus ekspektasi lu kan pasti kuntilanaknya jatuh, kuntilanaknya terbang dong. Kuntilanaknya nggak tahu lagi kemana, hilang lah. Ini dia cerita katanya kuntilanaknya ikutan jatuh. Goblok. Kuntilanaknya ikutan jatuh katanya, ketimpa motor kuntilanaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jajak Backpacker. Pastinya satu-satunya host paling ganteng se-Bekasi dan sekitarnya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari Bekasi juga. Tapi tetap dong yang paling ganteng saya. Pelang ya, pelang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jajak Backpacker, satu-satunya host paling ganteng di Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber, tentunya dari Bekasi juga. Tetapi ketampanannya kayaknya lebih tampan beliau dari saya. Tidak, agak kalah sedikit malam ini, nggak apa-apa ya. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam Bang Ale. Iya, Bang Gilang ini dari Bekasi juga ya teman-teman. Tapi JB maupun LCM itu belum pernah saling ke sowan gitu. Belum sempet waktunya. Jadi ini kebetulan didulu ini sama Bang Gilang, dia hadir di studio Jejak Backpacker sambil sowan juga Bang ya. Iya, deket ya Iya. kita. Ntar kita lah yang main, dari dulu kita mulu. Kita ngajakin, yaudah Bang Gilang, ntar kita main sana, nggak kesana sana ya Agak Bang. jadi nggak sampai mau main, padahal deket loh. Oke, Bang Gilang, ini makasih banget loh udah Iya, sama-sama, udah Bang. jauh-jauh dari Harapan Indah Bang ya. Thank you juga Dari nih sana ya udah kesini. diajak ke sini nih. Tahu sendiri kan dari sana ke sini itu lebih kurang bisa 40 menitan Bang ya. Iya, sebenarnya deket macetnya. Betul. Macetnya parah. Macetnya ya. Nah, Bang Gilang, Yui. ini kan Bang Gilang seorang YouTuber. Waduh. jangan. Kayaknya orang kalau YouTuber itu emang nggak suka ya Bang ya. Nggak enak ya kalau di Kreator aja lah. Iya betul. Iya, lebih enak Saya juga bahasanya. lebih enaknya dibilangnya konten kreator gitu. Nah, Bang Gilang, selama Bang Gilang konten nih ya, Iya. ini kan kontennya ya sama lah ya 11-12 lah ya sama konten channel sebelah ya. Iya. Channel saya yang sebelah. Iya. Jejak Backpacker. Jadi sama-sama horor gitu. Nah, selama menjalankan atau membuat channel lonceng misteri ini Bang Gilang pernah nggak sih kayak ngerasa apa ya? Gua lupa. Gua lupa. Sorry. Ini gue nungguin mau kemana nih? Udah deg-degan aja gue. Gua lupa. Oke, Bang Gilang, ini kan Bang Gilang seorang konten kreator ya, lebih tepatnya ya, dengan channelnya Lonceng Misteri. Ya. Nah, itu awalnya dari mana sih bisa ngambil nama Lonceng Misteri? Itu Dari ini Bang, jadi waktu itu kita emang kebetulan susah nih nyari nama ya kan. Waktu itu Mas Tian awalnya berdua nih sama Mas Tian. Mau bikin channel YouTube horor, tapi namanya apa ya? Udah kepikiran aneh-aneh tuh. Gak kepikiran sebenarnya Lonceng Misteri itu gak kepikiran. Lagi bingung-bingung nyari nama. Kebetulan waktu itu lagi di rumahnya Mas Tian, lagi di kamarnya nih, lagi di ruang kerjanya.
Nah Mas Dian itu baru mesen kayak peralatan buat di rumah gitu, kayak peralatan antik. Jadi hiasan-hiasan buat di rumah. Waktu itu dia baru mesen dari Malang kalau nggak salah, alat-alatnya itu beli online. Lagi bingung-bingung kesenggol tuh satu sama gua. Jadi ditaruhnya tuh di bawah mejanya dia. Nah gua lagi duduk di mejanya. Kesenggol satu sama gua, tring, lonceng. Lo ini aja nih kata gua lagi bingung nyari nama, kesenggol. Ya udah. Tapi loncengnya kayak lonceng es krim gitu ya? Emang kayak gitu? Kayak lonceng ini yang buat di pintu, yang buat iya. Nah akhirnya yang di studio pertama kita itu yang ditempel itu harusnya buat di rumahnya. Jadi kita pakai buat set studio. Jadi ikonnya ya. Iya. Situ. Iya untung yang kesenggol lonceng. Kalau yang kesenggol dengkul orang jadinya dengkul misteri. Betul. Oke, kalau kaki meja gitu, kalau kesenggol kaki meja misteri bisa jadi kayak gitu ya. Untung yang kesenggol lonceng. Nah, itu pastinya ya setiap konten kreator itu membangun banyak dari nol sampai udah berhasil gitu. Itu punya kesan mendalam nggak sih Bang? Kayak membangun channelnya ini bisa jadi sampai saat ini gitu. Iya. Udah berkembang. Kesannya bagus mah lah. begini banget Bang, apa dulu kan kita juga masih ngerintis. Wah susah nyari narasumber tuh, susah banget kan. Siapa yang mau cerita di kita nih, misalnya kita ngajakin orang buat cerita di kita yang misalnya dia tuh udah pernah ke channel yang gede gitu. Kita ajakin ke kita, ini siapa sih channel lonceng apaan sih, nggak ada yang tahu. Walaupun sekarang pun mungkin masih dikit yang tahu, tapi dulu apalagi gitu kan. Setiap gua ajakin nggak ada yang mau, susah. Bahkan ya akhirnya gue nemu cara, ya udah dari teman-teman terdekat dulu daripada susah kan. Dari teman-teman terdekat gue dulu lah, yang teman-teman lama, teman dulu nongkrong, teman SMA itu gue ajakin dulu, baru udah dapat berapa narsum baru ke yang orang lain. Nah dulu kan nggak ada budget ya kita ya. Tiris ya. Dulu sampai jadi dia sampai ini kita nggak enak kan sama narsumnya, kadang gue jemput, gue anter gitu. Jadi kayak jemput anter gitu. Dulu tuh gitu. Jadi biar narsumnya ngerasa kesedihannya kayaknya. Sedih. Kayaknya lebih sedih kita ya Andre ya. Jadi sebenarnya sama aja sih Bang ya. Nah, kita namanya berjuang dari awal itu memang nggak ada yang mudah. Orang ngelihatnya mungkin sekarang wah udah enak nih. Tapi mereka belum tahu nih perjuangan kita dari bawah. Dari benar-benar kayak, mohon maaf nih, kita kayak pengemis gitu Bang ya. Untuk jejak backpacker sendiri sudah hatam ya kayak gitu. Ada narasumber di ujung Tangerang gitu Bang. Kita yang nyamperin Bang. Jadi narasumbernya nggak ke sini. Jadi kita yang nyamperin. Kebetulan waktu itu clip on-nya kita itu pakai yang harga berapa ya? 70.000. Clip on mic-nya itu 70.000 dengan HP iPhone 4. Buat iPhone 6. Itu buat ngerekam ya berarti? Buat ngerekam. Buat ngerekamnya ya? Iya, bukan buat ngerekam, buat ininya, Bang. Buat shootnya. Buat shootnya. Oh. Iya, bener-bener Bang. Nggak, modalnya bener-bener ya modal perjuangan bener-bener. Iya, bener. Jadi, gua punya HP 2 waktu itu. Ya udah satunya buat dijadiin ini gitu. Gue dulu minjem Bang kamera Bang. Minjem orang. Gue dulu minjem sama orang kamera. Iya, kamera. Ya udah, nih kamera. Kan kita cuma punya satu nih, tadinya satu. Biar dua gimana ya? Minjem orang akhirnya satu. Sampai akhirnya. Nah, setelah itu setelah kamera itu udah kita udah nggak dipakai, kayaknya nggak enak banget dilihat pakai kamera handphone gitu kan. Terus mana lagi dia waktu itu kita kontennya ngevlog dulu Bang, ngevlog kayak mukbang atau apa. Terus dia bawa gimbal dengan HP iPhone 6 udah ngejar-ngejar gitu Bang, ngejar-ngejar gimbal gitu. Gitu. Kan ini banget ngelihatnya kan. Akhirnya ada temen juga yang minjemin selama beberapa baru dipulangin setahun yang lalu ya. 3 tahun. Enggak, baru dipulangin setahun yang lalu. Itu minjem 3 tahun. 3 tahun.
Terima kasih Cap Rindang ya yang udah pinjemin kamera kita selama 3 tahun. Itu lebih ke ngasih gak sih dia? Udah buat lu aja. Itu udah nyebur ke kolam, Bang. Astagfirullahaladzim. Dilihat langsung sama dia nih. Untung ya apa namanya mungkin dia karena banyak uang lah kayak gitu orangnya nggak terlalu apa peduli gitu sama barang-barangnya, bahkan kayak hero apa namanya itu yang hero 4 ya. Hero 4 pinjemin juga, diinventarisin banyak lah kita waktu itu. Ya gitulah. Terus setelah itu Bang Gilang udah tuh beranjak. Itu di video keberapa Bang Gilang baru naik videonya? Di video momen-momen itu pas udah sekitar 4 bulan jalan sih momen-momennya itu. 4 bulan jalan. Itu di videonya Mbak Ria waktu itu. Nah itu pertama kalinya naik tuh. Oh, Ria Puspita. Ria Puspita itu kita pertama kalinya naik. Dari situ langsung baru tuh mulai tuh naik. Kebetulan waktu itu gua memastian cerita-cerita juga di channel orang gitu. Jadi cerita-cerita horor juga sekalian buat promosi channel kita. Jadi mungkin video gua tayang di channel lain, nah video Ria naik di channel kita. Jadi nemu nih sinkron. Nah, begitu orang mampir ke channel kita nemu nih video bagus, cerita bagus. Nah, mulai dari situ langsung terus. Kayak gitu Bang. Jadi sekitar video keberapa ya? Video keberapa belas gitu. Video ke 11 apa 12 lah mungkin. Lupa sih. Kita 3 bulan. 3 bulan ya ada satu video yang meledak baru kita naik gitu. Cepet 3 bulan itu. Itu udah bersyukur. Lumayan Bang. Iya, memang ngelihat dari yang lain ya kita termasuk ya lumayan cepet sih. Banyak yang setahun. Tapi ya sekarang mungkin ya bersaing ya banyak apa namanya kreator baru juga gitu. Kreator horor banyak banget sekarang. Jadi ya berlomba-lomba gitu. Tapi ya bersaingnya kita bersaing sehat ya Bang. Benar ya, ya kan. Nggak gontok-gontokan, nggak saling menjatuhkan atau saling menjelekkan gitu. Kita. Nggak apa-apa jangan. Kita berteman aja. Oke, Bang lanjut lagi ya nih. Kalau menurut Bang Gilang, siapa sih orang yang berjasa dalam konten lonceng misteri ini? Di lonceng misteri ini? Orangnya? Ya, ada nggak orang yang paling berjasa menurut Bang Gilang? Yang paling. Menurut gue sih. Gue sendiri. Gue sendiri. Enggak lah. Ada Mas Tian di situ. Jadi emang berdua doang sih awalnya. Oh, berdua doang. Awalnya berdua banget. Awalnya berdua sama Mas Tian, ya kita berdua sampai kan tadinya sama-sama masih kerja ya. Sama masih kerja, Mas Tian masih sibuk, gue masih sibuk juga. Jadi ya kita berdua nyempet-nyempetin waktu lah buat ngonten tetap. Ya cuman komitmen dong yang kita pegang gitu. Biar bisa sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya cuman emang modal komitmen aja sih, nggak ada modal apa-apa Bang. Dan waktu itu Bang Gilang masih kerja juga, semuanya masih kerja ya? Masih kerja. Jadi sekarang udah resign? Udah resign. Tinggal gua nih ya kayak. Tinggal gua doang ya yang masih kerja. Dari kemarin ngomong Bang Ale mau resign kagak resign. Dari 3 tahun yang lalu. Iya, setiap ketemu ya mau resign. Gua juga sampai capek Bang. Gua denger omongan gua itu juga sendiri sampai capek. Karena maklum ya masih perusahaan keluarga. Oh. Gitu. Jadi makanya berat buat ninggalin. Iyalah. Kalau misalkan perusahaan kita kerja sama orang lain gitu. Ya mungkin bisa aja langsung gitu. Karena ini masih yang punya kakak sendiri. Jadi memang masih berat banget buat ninggalinnya. Ada rasa emang ngemilikin juga ya pastinya ya kalau keluarga tuh. Betul. Makanya masih dipertahankan. Nggak apa-apa deh, yang penting masih bisa jalan. Iya gitu betul. Kan. Malamnya ngonten. Capek tuh Bang, capek banget Bang. Capek Bang. Ya ini lu bayangin hampir tiap hari mungkin gua tidur di atas jam 12 ya. Iya. Bangun udah pagi nih, jam 6 udah bangun. Gua dulu sampai dibilang nih osnya nyabu nih. Sampai dibilang gitu gua. Adik komen sampai gitu gua. Bang Gilang kencang banget barangnya. Pala lo kenceng. Gue habis balik kantor dari Sunter langsung ngonten, ini gimana gak kenceng. Oh
Iya, banyak konten, banyak yang komen begitu dulu bang. Waktu masih di studio HI dah. Background kita masih coklat waktu itu. Ingat banget itu banyak yang ngomong gitu. Bang Gilang ngantuk banget. Bang Gilang barangnya kenceng nih gitu. Macem. Dia nggak tahu gua baru kelar gawe langsung konten. Gimana nggak kenceng nih mata. Ya memang mereka kan teman-teman mungkin ya hanya bisa melihat nonton tayangan-tayangan kita, podcast kita gitu kan, tanpa tahu nih di belakang, di balik layarnya seperti apa, background kita seperti apa di belakangnya, apakah kerja ataukah syuting dari pagi ke malam, malam ke pagi lagi gitu. Tapi kan tetap ya. kita harus profesional itu, harus gitu. itu profesional, makanya kadang susah nih. Udah resign aja lah. Tapi seprofesionalnya juga bang, tetap kelihatan sih, kelihatan gitu. Kita iya. Tapi muka itu udah nggak bisa dibohongin. Kalau kita lagi dalam keadaan ngantuk, bener-bener ini kelihatan sih. Bener, kemarin gue nemu nih bang, ada satu narsum gue yang dia penonton kita juga nih bang. Dia penonton kita. Nah dia waktu itu kan kita sempat ke Malang kan, sempat broadcast ke Malang. Dan itu gue sehari syuting 4 narasumber sehari. Jadi nerus gitu dari siang sampai ke malam. Nah dia tuh nonton beberapa video kita yang di Malang, katanya videonya ini disebutin sama dia. Di video ini lu parah banget bang katanya. Jadi dia ngekritik gua. Ya gua terima, gua seneng tuh kayak gitu, biar buat bahan gua juga kan, biar nggak kayak gitu lagi. Di video ini lu udah nggak nyambung bang, nanya juga udah nggak jelas kata dia. Terus ekspresi lu udah kayak pengantuk banget gini. Pas gua lihat di video ini ternyata itu video-video yang syuting terakhir, syuting keempat. Oh, yang pas lagi capek-capeknya. Iya, yang disebut sama dia tuh syuting keempat semua. Berarti gue tahu dong nextnya misal gue udah kayak gitu lagi, berarti maksimal gue 3 kali nih, nggak bisa gue sampai 4 kali karena udah 4 kali itu udah ngeblank gue berarti. Iya, syuting keempat ternyata. Dia sampai tahu loh, sampai detail banget dia loh. Jadi emang bener-bener penonton kita banget itu narsum, sampai tahu disebutin semua. Gue bilang ini kan syuting yang keempat semua nih. Wah gila dia sampai tahu loh, sampai kayak gitu, sampai perhatiin dia. Enggak lagi udah ngeblank orang nanya apa namanya ngomong apa, kita kadang udah nggak nyampe ya bang ya. Ngejar target bang waktu di Malang kan, ngejar target banget waktu itu. Oh iya, nih ngomong-ngomong bang, di Malang itu kan broadcast ya. Ada beberapa videonya kan banyak yang ada yang ya rame, dan salah satunya ada yang kasus. Bener. Gitu. Nah itu apa namanya? Gue bisa nanya nih bang ya, yang masalah kasus videonya apa-apa. ini ya. Nggak apa-apa. Nah itu kasusnya kenapa sih bang sampai kayak mau dilaporin sama siapa sih waktu itu? Bukan mau dilaporin, udah dilaporin bang. Udah dilaporin, udah masuk itu. Yang dilaporin itu si ininya, loncengnya atau si narsumnya nih? Konten kitanya. Kasusnya panjang sih sebenarnya bang. Sampai gue pun sebenarnya udah capek gitu, karena awal sih kita kan ngonten nih tentang sekte kan, sekte yang ada di Kota Malang. Bahkan cerita sekte ini sebenarnya, kalau menurut gua, bahkan bisa dilihat di YouTube layar manapun, itu udah banyak kan. Udah banyak yang ngangkat cerita tentang sekte. Kenapa sekali kita ngangkat cerita tentang sekte di Malang itu rame, padahal di daerah lain tuh biasa aja gitu. Kenapa pas kita ngangkat di Malang kok bisa rame? Gue bingung, makanya kaget banget. Jadi nggak enak juga bikin kisruh di Malang lah ibaratnya, karena itu beritanya ada di mana-mana bang, di Kompas, di Tribun, semua masuk. Jadi guanya jadi nggak enak banget kan. Bahkan gue narasumber juga si Mbak Siska ya, jadi nggak enak banget waktu itu kan. Nah sekarang gini, dia cerita itu tahunnya udah bukan tahun baru, maksudnya tahun yang sebelum-sebelumnya. Kalau mau dicari bukti-buktinya juga kan susah ya bang. Gimana mau nyarinya kan nggak bisa. Akhirnya ya sebenarnya ada beberapa yang disensor waktu itu. Ada hotel yang terlibat itu kita sensor karena hotel-hotel gede. Itu kita sensor, terus ada beberapa nama juga kita samarin kan di situ. Seharusnya aman sih videonya. Makanya kenapa harus rame gitu? Karena mungkin menyebut dia di Kota Malang ya. Padahal itu kota ya luas ya, lumrah lah ya. Mungkin yang gue tangkep menimbulkan kegelisahan warga Malang. Kok ada nih? Padahal itu ceritanya berapa tahun yang lalu gitu loh. Bukan tahun itu, kan bisa aja udah nggak ada kan.
Ya Terus mungkin. setelah gue dengar dapat berita itu dari Mas Andi ya. Ya dari Mas Andi kan Itu rame kirim gitu. Terus gue kirim lagi ke Bang Gilang gitu. Ini bener nggak beritanya gitu dan nanya. Nah, setelah itu Bang kan horor ini kan merembet ya, merembet ke mungkin konten bisa jadi ke konten gue juga masuk sekte. Kebetulan gue pernah ngangkat juga sekte ya. Sekte. Yang di Iya, Bandung. Langsung gue bilang ini privat. Takut. Oh ngeliat gue kena kasus langsung takut. Langsung gak privat. Takutnya bukannya ini ya ribet berurusan kayak gitu tuh Bang, bikin pusing kepala. Bener, gitu. bener. Kita sebenarnya mudah diselesaikan sebenarnya. Sebenarnya. Gitu. Tapi ya itu ya gue nggak mau ribet aja daripada ntar terus ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar atau yang lain-lain gitu. Tapi itu akhirnya gimana videonya? Masih tetap Videonya masih tetap. ya. Masih tetap karena gini, itu kan cerita yang memang asumsi. Asumsi dari si narasumber. Kena juga ya sama aja sih Bang. Ya JB juga banyak waktu kasusnya si Rangga ya. Ya kasusnya si Rangga. Jadi kan itu kelakuan orangnya nih, ya kelakuan apa ya jahat orangnya gitu. Masalah ceritanya kita tuh nggak tahu. Kita nggak tahu. Apa namanya itu ceritanya benar atau enggak. Tapi kan penonton taunya kalau kita ngangkat kejelekan dia, keburukan dia gitu kan. Tapi disangkut pautin kayak berarti ceritanya juga bohong segala macam gitu. Padahal kita nggak tahu sama sekali. Ini namanya cerita misteri kan, Iya. ya kan? Cerita misteri. Gitu. Kita juga nggak tahu kebenarannya gimana. Nah, Percaya atau enggak? bener. Dan mungkin yang dipermasalahkan tuh gara-gara rame, gara-gara ramenya itu jadi menimbulkan kericuhan lah di Malang. Itu mungkin yang dipermasalahkan sama pihak yang berwajib seperti itu waktu itu. Itu tembus berapa videonya Bang? Itu Sampai sekarang sekarang 800 800. k view kalau nggak salah ya, 800 k view. Udah tau gue belum ngecek lagi sih. Iya. Itu ramai banget pas gua lanjut Bang. Dan ini waktu di judul pun itu nggak ada yang di thumbnail nih, judul thumbnail ya. Memang judul yang di videonya itu di title-nya ada yang gua hapus, tapi nggak diganti, hapus doang depannya. Viral doang nih gua hapus nih kata-kata viral. Terus yang di thumbnail itu nggak ada yang gua ganti. Jadi ada sekte di Malang intinya gitu kan ya. Ada tanda tanya lah belakangnya. Berarti kan di judul pun gua harusnya mempertanyakan bener nggak di Malang. Oh iya benar. Iya kan, logikanya kan. Banyak orang nggak paham nih dengan tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya gitu. Padahal itu kan masih tanda tanya. Bener apa enggaknya? Iya, di video itu kan kita kasih tanda tanya kan. Jadi ya teman-teman ya itu ya kita juga sering ngasih judul video tanda seru, tanda tanya. Iya. Nah itu jangan dijadikan benar patokan gitu. Itu masih ada tanda tanyanya berarti bener apa enggak nih? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba rame, wah pusing lah waktu itu pokoknya. Ya yang bisa gua ambil pelajarannya agak hati-hati aja sih sekarang kalau ngonten gitu loh. Apalagi kalau judulnya ngebawa salah satu daerah kayak gitu. Mungkin kan waktu itu kemarin nggak enak juga sama warga Malangnya kan, tiba-tiba rame. Sumpah gak ada maksud buat bikin gempar apa gak ada maksud buat gimana. Gue sendiri pribadi mohon maaf banget sama warga Malang dan sekitarnya lah, jujur mohon banget. Terus mohon maaf banget terutama sama narasumbernya sendiri Mbak Siska, waktu itu gue minta maaf banget jadi rame begini gitu loh. Yang kita nggak ada maksud buat ke situ, kita cuman ngangkat pengalaman pribadi dia aja gitu. Selayaknya konten-konten kita sebelumnya. Gitu sih. Ya itu ya kita memang banyak yang perlu dijaga Bang ya. Dan kadang penonton ini nggak mau gitu, kok banyak disensor katanya, kok banyak di-cut, ini bahasanya nggak seru gitu. Bukan apa-apa, kita juga menjaga biar nama yang disebutkan oleh narasumber ini tidak menjadi polemik juga. Jadi biar aman gitu Bang ya. Nah penonton nggak mau nih kadang-kadang
nggak seru katanya. Padahal mereka nggak tahu nih yang kita sensor itu resikonya besar bagi kami konten kreator. Ya semoga bagi lo ya nggak ada masalah-masalah lagi ya. Nggak ada lah, nggak ada yang mau lah. Ya lancar, kita maunya yang aman lancar gitu kan, apa namanya, konten gitu. Bener, konten itu aman aja gitu. Kita harusnya. lanjut lagi bang. Ini narasumber kan ya, kita banyak mendatangkan narasumber tentunya dari berbagai macam bermacam kalangan, terus pikiran atau yang lain-lainnya tuh yang berbeda-beda pastinya. Entah cowok, cewek, segala macam kan pasti ada kan ya di narasumber kita ini. Nah, Bang Gilang pernah nggak sih ngalamin kayak narasumbernya nih suka sama Bang Gilang atau gimana gitu? Oh, itu gak tahu sih bang, karena gue orangnya nggak peka nih, main kayak gitu-gitu Tapi nih. kalau kayak di sosial media atau WhatsApp gitu nggak ada yang kayak godain atau ngajak kenalan atau gimana gitu? Nggak ada sih, so far sih, aman sih. Aman ya? Aman-aman aja sih. Enak ya? Iya. Emang di Bang Ali ada? Gak ada sih. Gue gak mau bongkar di sini. Di gue aman sih bang, untuk ya bang. Aman ya. Aman harusnya aman. Tapi kalau kayak yang nakal atau apa gitu nggak ada juga. yang nakal sih nggak ada sih. Nggak ada sih, aman. Cuman ya ada beberapa lah gelagat kelihatan. Cuman kan gue nggak ke situ gitu. Nggak gue terusin biasanya. Ya udah, konten aja gitu. Oke. Aduh, gue ngeri ya pertanyaannya. Oh ini lah. Ini kan kita udah sebagai konten kreator jadi udah naik turun, itu udah hal yang wajar bang ya. Nah sekalinya YouTube ini kan nggak selalu terus naik bang ya. Ada kalanya turun juga, apalagi kayak mungkin konten kreator lain juga pernah mengalami, apalagi pas bulan puasa ke bawah atau kesini-sininya itu kan agak down. Down banget. Itu mentalnya ikutan down juga nggak bang? Tapi gue ngerasain yang paling down itu waktu akhir tahun malah bang. Oh akhir tahun? Akhir tahun itu down banget. Mungkin orang lagi pada liburan, main kemana gitu ya mungkin ya. Itu seminggu lebih 2 minggu mau tahun baru itu down parah. Seminggu sebelum tahun baru tuh parah lu. Sama seminggu setelah itu parah. Tahun baru gue malah bang yang ngerasain kacau gitu. Padahal Lumayan dah. kalau mental sih, kalau ya mungkin Mas Pian nih agak kok turun ya gini gitu. Kalau gue sih gue bawa santai sih biasanya. Karena gue mikir gini bang, kita kan dari bawah ngerintis nih, pernah ngerasain view dikit, pernah ngerasain nggak ada yang nonton, pernah ngerasain yang nonton cuman segini. Jadi ketika konten gue view-nya turun, ya udah gue cuman ikhlasin aja. Ya kita pernah turun juga gitu, kita pernah dari bawah. Jadi ketika turun gak kaget. Ya percaya bakal naik lagi lah kalau konsisten terus mah. Gitu aja sih. Amin. Kalau saya sendiri bang sampai nggak sanggup ngelihat ya. Bener, saya bilang dia kemarin tuh keceplosan siang. Bener lo real time sampai segini katanya gitu. Hah? Lu gak pernah ngelihat? Enggak, karena terakhir kali gua ngeliat sekian nih real time-nya. Udah gua aja udah shock kan ngelihatnya. Apalagi sekarang nih gue pikirkan gua nggak berani lagi ngelihat bang kalau udah down gitu. Jadi biar dia aja deh yang ngelihat gitu. Anjir. Ya namanya kita berjualan bang ya, kadang naik kadang turun gitu. Iyalah, kita anggap aja jualan kan, namanya konten ya sama aja kayak kita dagang gitu. Betul. Kadang laku, kadang enggak ya. Udahlah. Mungkin kalau di awal dulu sih masih enak bang ya. Kita kan tim nggak ada gitu kan, cuma berdua atau bertiga gitu. Masih ya inilah masih bisa berbagi gitu. Kalau timnya udah banyak gitu kan bang, kalau down. Iya benar. Makan dari mana? Gimana ya mereka sedangkan mereka nggak gantungin nasibnya kan nama nih channel gitu. Bingung juga ya. Ya mudah-mudahan ya YouTube perhatikan lagi ya kita ya. Iya YouTube nih, ayo dong.
YouTube-nya disalahin. Tapi awalnya Bang Gilang dari langsung horor ya? Cerita-cerita sih awal. Maksudnya sebelumnya itu apa gimana? Ya sebelumnya. Sebelum itu enggak. Sebelum itu mah jauh banget dari sebenarnya baru-baru ngirim dulu tuh gue tuh ngirim-ngirim cerita aja bang, ngirim-ngirim cerita ke salah satu podcast lah. Jadi platform podcast gitulah. Jadi podcast horor, salah satu podcast horor yang ada di Indonesia lah. Gue selalu ngirim tuh cerita gue, cerita-cerita pengalaman pribadi gue dari situ awalnya. Oh. Baru kalau sebelum-sebelumnya kerja biasa bang kita masih budak korporat. Oh, enggak, maksudnya pas channel ini dibentuk, dibikin langsung ke horor gitu ya. Langsung ke horor. Langsung ke horor karena emang tujuannya ke situ. Cuman sebelumnya kan cuman kita sebagai storyteller aja. Pencerita doang. Nah, tapi nggak ada kepikiran buat konten joget-joget gitu, mandi lumpur gitu. Ada bang. Bikin channel kayak Bang Ali lagi ini aja gak kepikiran gua. Gak kepikiran. Satu aja udah pusing gua bang mikirinnya. Mau nambah lagi. Ada sih tapi belum ada sih, cuman mungkin gak ke horor, gak ke podcast. Mungkin yang lain. Next ada. Next ada lah, insya Allah doain aja. Itu dari mungkin gue sendiri sih yang mau bikin. Cuman gak ke horor sih. Karena kan udah lonceng ya udah lonceng aja gitu. Gak mau lah gue bikin podcast lainnya lagi. Pagi udah banyak sekarang. Ada Bang Nardi bikin, Bang Ale bikin, ntar gue bikin lagi. Ngapain? Ya maksudnya dengan adanya channel ini mungkin orang yang selain memiliki cerita non horor bisa cerita di sini gitu ya. Betul. Yang dia orang yang apa ya, mungkin di dalam hidupnya sangat memiliki penderitaan, entah itu korban KDRT atau apa gitu. Dia nggak bisa mengungkapkan ke orang-orang apa namanya, nggak ada teman curhat gitu. Monggo gitu kita tampung dia curhat di kita. Iya bener sih. Mau pakai topeng silahkan, kalau identitasnya nggak mau diketahui sama orang gitu. Kayak kita bikin 2 deh biar kasih kesempatan buat mereka yang nggak ngalamin horor nih. Jadi nggak yang horor silahkan ke Jejak Backpacker, yang mau cerita bebas, obrolan bebas, petualangan dan lain-lain di Ale Jejak Backpacker gitu. Bang Gilang, kita lanjut ya Bang ya. Baru setengah jam nih. Iya baru setengah jam, nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Nah ini berarti pencapaian yang belum Bang Gilang capai sampai saat ini apa Bang? Ada yang belum dicapai? Banyak bang. Banyak banget. Wah impian gue tuh ntar ya pengen tuh, gue tuh sebenarnya pengen ada cita-cita pengen bikin PH gue, pengen cita-cita gue. Oh iya, oh iya ya. Nggak jauh beda ternyata. Gue mau bikin PH. Terus? Gue mau bikin PH. Iya gue mau bikin PH sih rencana. Ini maksudnya cita-cita gue ke depan lah 10 tahun lagi, entah berapa tahun lagi. Pengennya ke sono arahnya. Sama pengen bikin, mungkin kalau nggak ke situ bikin film lah. Bikin film pengennya gitu. Pengen nge-direct film lah. Sutradara apa ya namanya berarti ya? Ya. Oh kayak dia, kayak Andre. Dulu pernah pengen bikin film. Karena gue terhambat karena modal. Karena gue miris sama film di Indonesia ini sebenarnya bagus. Iya, sebenarnya bagus film di Indonesia ini. Tapi ya ada beberapa poin yang gue bilang, kenapa begini sih? Coba kalau gini gitu loh. Iya benar. Iya, gue tuh pengen ngerubah itu gitu loh. Ya mudah-mudahan Bang kita tercapai semua di tahun berikutnya. Kita kan nggak tahu nih ke depannya, entah Bang Gilang nih wah udah berhasil, udah jadi sutradara terkenal, kita kan nggak tahu. Jejak Backpacker ternyata udah PH-nya udah di mana-mana gitu. PH tapi khusus horor kan lumayan tuh. Iya emang expert di horor gitu nih. PH kan belum ada kan? Udah ada belum sih? Belum ada, apa nggak tahu kita. Kayaknya kalau PH kan nyampur aja ya general. Nyampur. Nah betul, tapi ini general. kita PH tapi ya udah horor aja gitu loh. Pengen lah gitu nanti, tapi nggak tahu kapan. Oke. Nah ini kalau untuk narasumber sendiri, pernah nggak Bang Gilang tahu nih kalau si narasumber ini ceritanya
berbohong atau gimana gitu. Paham nggak bang? Oh iya. Ada nggak sih gitu? Masa sih gitu? Betul. Ada aja. Ada aja ya? Ada aja. Kadang kayak kalau dia lagi cerita, kan kita kan saking seringnya denger cerita orang, ketika orang lagi cerita ke kita, kita ngerasa nih ini cerita bener nih berarti nih. Kadang kalau kita ngerasain merinding apa gimana, oh ini masa iya sih, oh gila nih cerita sampai kayak gitu kan. Iya. Nah bahkan ketika si narsum itu bohong, itu kadang kita kan ada feeling, ada feeling tersendiri kan bang. Ada aja, tahu aja bang. Iya. Tahu aja. Sama aja sih. Sama aja bang. Nah, gimana? Oh bener. Oh kayak gini kok. Tapi gue juga ikut merinding nih gitu kan. Oh ini bener nih cerita misalnya kayak gitu. Karena kita percaya kalau sebuah cerita itu, kalau cerita kejadiannya bener, pasti ada energi tersendiri tuh biasanya tuh di situ kan. Ada yang kita rasain lah. Tapi kalau menurut Bang Gilang di kontennya Lonceng Misteri ini narasumber mana nih yang paling, atau konten video mana nih, cerita pengalaman mana yang paling epic? Yang ada nggak? Paling epic. Yang paling berkesan lah, bagus. Dia kayaknya wah real, ceritanya dapet, horornya dapet, semuanya dapet. Gitu. Bentar. Mana ya? Udah saking banyaknya sama. Bingung juga kalau ditanyain. Bentar. Sebenarnya ada beberapa sih bang. Cuman kalau yang paling akhir-akhir ini apa selama ini? Selama ini dari awal. Selama ini mah banyak mungkin bang. Dari yang Pak Edo tuh, yang cerita dia bawa tali pocong tuh. Yang si Ojo tuh sempat rame juga tuh. Dia bawa tali pocongnya lu ke studio waktu itu. Terus kalau yang baru-baru ini ada yang masih baru, mungkin karena gue masih inget aja deh kejadian. Ada cerita itu waktu kita di Malang juga, itu ceritanya Mbak Endris. Ini menurut gue kejadian yang bikin gue wah gila sampai kayak gitu loh. Masa bisa begini? Jadi dia itu cerita tentang pegawai bandara. Jadi dia pernah bekerja di bandara di Jakarta. Ya kita udah tahu lah bandara di Jakarta kan cuma ada berapa kan. Dia kerja di salah satu terminalnya sebagai check-in counter. Nah, dia di tengah-tengah. Jadi kan dia banyak tuh kalau cerita, ada part kejadian ini. Ada satu kejadian di ceritanya dia yang menurut gua parah banget. Jadi waktu itu ada temen sesama check-in counternya. Itu lagi jaga malam. Dia lagi jaga malam, nggak jaga malam ya, karena check-in counter itu paling malam jam 11 mungkin ya, jam 11 udah pulang. Jadi kayak sip 2 gitulah mungkin ya. Nah, malam-malam masih di terminal, di depan check-in counter, temennya ini ngelihat ada satu penumpang. Itu kalau nggak salah penumpangnya ibu-ibu waktu itu. Ibu-ibu bawa koper segala macam, udah rapih lah. Jam 10 waktu itu katanya, jam 10 lewatan. Nah, ibu-ibu itu kayak celingak-celinguk, bingung, ngeliatin sana ke sini, ke sana sini. Sementara bandara udah sepi tuh, udah malam kan bang. Tahu sendiri kalau bandara udah malam, udah nggak ada penerbangan. Terus ditanya masih yang check-in counter ini, ibu, akhirnya dia nyamperin kan si ibu-ibu ini. Ibu mau kemana? Mau gini. Kata si ibu-ibu itu, saya mau ke kota M di Sulawesi. Mau ke kota M waktu itu. Dia bilang, oh kita udah gak ada penerbangan bu, mohon maaf udah gak ada penerbangan, terakhir tadi jam berapa gitu. Intinya udah gak ada penerbangan. Iya tapi saya harus berangkat mbak, saya harus berangkat malam ini juga, saya harus berangkat sekarang, keluarga saya nungguin segala macem, kata si ibu-ibu itu. Iya bu tapi kita udah gak ada penerbangan. Ya tapi ini saya harus berangkat, maksa si ibu-ibu ini maksa sambil kebingungan. Salahnya yang temennya ini yang di check-in counter ini, dia nggak langsung nanya boarding passnya. Harusnya ditanya dulu dong, lihat dulu boarding passnya apa ya kan. Dia baru keingetan tuh, akhirnya setelah debat beberapa menit, dia baru keingetan, oh ya bu boleh lihat boarding passnya, kata si yang check-in counternya nih. Ketika dikeluarin boarding passnya, si ibu-ibu ini ngeluarin boarding passnya ngasih ke dia, terus si yang check-in counter ini ngeliat, itu boarding pass pesawat yang kita tahu waktu itu hilang di laut. Oh, iya. Anjir. Pesawat A. Iya. Yang hilang di laut waktu itu. AA ya. Itu dia lihat boarding passnya, ada di situ ada nama penumpang, tahunnya, segala macam. Boarding passnya dia pegang,
Dia kaget dong. Karena emang terminal bekas dia jaga itu terminalnya itu. Terminal si pesawat itu yang udah bangkrut itu. Ketika dia lihat, dia kaget. Habis itu dia ngeliat ke ibu-ibu itu langsung. Pas dia balik penglihatannya ke ibu-ibu itu udah berair semua. Kayak habis nyebur dari laut. Udah basah semua. Langsung kaget dong. Si check-in counter ibu-ibunya basah segala macam, udah berair, udah kedinginan, udah menggigil semua, udah pucat mukanya. Pingsan lah si penjaga check-in counter ini. Ngelihat kondisi si ibu-ibu itu. Pingsan. Rame dong langsung di situ kan. Temennya pingsan, rame tuh ngumpul semua, ada apa. Akhirnya pas siuman ditanya, nah dia cerita lah yang tadi. Tahu nggak bang apa? Pas dia sadar, itu boarding passnya masih kepegang sama dia. Udah lumutan, udah basah, masih kepegang sama dia boarding passnya. Gila. Terus dia bener-bener, abang kok nggak percaya sama cerita ini, boleh tanya bang sama bekas rekan tim saya di situ. Ini cerita bener real kata dia. Jadi boarding pass itu kayak teleport bang dari laut ke tangan dia. Anjir. Masih ada boarding passnya. Ya. Boarding pass dari beberapa tahun yang lalu bisa dia pegang. Dan ketika dicek namanya itu bener punya si korban. Ibu itu. Parah tuh cerita kata gua. Gokil. Makanya Naik gitu, naik banget. lumayan. Pastinya harusnya ya. Naik ceritanya. Gue kaget. Anjir nih cerita gila. Itu yang baru gue inget ya, baru-baru akhir-akhir ini yang emang berkesan lah ibaratnya. Karena kalau kita mau bikin cerita nih, kita bikin novel, kan kadang ya gimana gitu. Tapi kan kalau cerita real apa adanya itu yang bisa, anjir nih cerita gila. Iya benar. Aduh. Merinding dengarnya juga. Hah? Iya, bangun, pingsan, pas dibangunin. Lah ini boarding pass ya dipegang sama dia. Boarding pass udah lumutan katanya. Udah berair kayak bekas dari laut. Tapi selain yang kayak gitu nih, ada nggak sih kalau kayak narasumber dia horor, tapi lucu gitu? Nggak ada. Ada. Ada aja ceritanya. Ceritanya lucu ada. Horor. Tapi lucu. Tapi masuk juga itu. Masuk, kita masukin lah karena emang nggak tahu emang kejadiannya begitu katanya. Ya nggak tahu kata dia emang begitu kejadian tapi lucu ada. Udah kita masukin. Narasumbernya juga bawainnya lucu. Iya. Oh. Ada itu cerita apa ya terakhir ya yang kocak banget ya. Oh ini yang penjaga loket parkir. Penjaga loket parkir lah di konten gua. Itu sampai 2 part tuh. Nah dia cerita pas part keduanya tuh ada yang lucu tuh ceritanya parah banget, gue sampai ngakak dah. Itu ceritanya dia lagi patroli di basement waktu itu. Jadi kan jaga loket parkir tuh sebelum closing kan dia patroli dulu tuh. Ketemu satpam katanya, ketemu satpam. Suruh ngecek ke atas ke basement atas. Nggak mau lu aja yang ngecek gitulah intinya gitu. Karena satpamnya takut juga di situ katanya angker di basementnya, di basement mall tersebut angker. Ya udah berdua aja katanya. Ya berdua. Ya udah jalanlah berdua. Sama-sama naik motor nih iring-iringan, satu bawa motor, satpam bawa motor, dia bawa motor iring-iringan. Nah, dia duluan. Nah, katanya di belakang satpamnya itu teriak-teriak pas dia lagi jalan. Satpam teriak, "Woi, tungguin gua." Pas dia lihat ke belakang kuntilanak di belakang dia, Bang. Kuntilanak. Nah, dia cerita tuh kan si satpam itu jatuh lah kira bla 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 bla. Nah, terus ekspektasi lu kan pasti kuntilanaknya jatuh, kuntilanaknya terbang dong. Kuntilanaknya nggak tahu lagi kemana, hilang lah. Ini dia cerita katanya kuntilanaknya ikutan jatuh. Goblok. Kuntilanaknya ikutan jatuh katanya ketimpa motor kuntilanaknya. Kok bisa? Gue sampai nanya bang, itu kuntilanak terbang kemana waktu itu? Gue sampai gitu. Kagak, kuntilanaknya jatuh, ha? Kuntilanaknya bukan jatuh, gue sampai kayak gitu. Iya, kuntilanak ketimpa motor lah. Gokil. Aneh banget, ada aja cerita begitu tuh. Oke. Wah, ini kalau kita ngobrol nggak ada habis-habisnya nih Bang. Iya, kalau tentang konten kayaknya banyak tuh yang aneh-aneh. Iya. Nah, oke. Sebelum kita
closing nih Bang. Kayaknya udah cukup Bang ya. Udah. Nah, kira-kira Bang Gilang ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke teman-teman mungkin penonton atau konten kreator yang baru akan mulai menjadi konten kreator, pesan-pesannya buat mereka seperti apa dari Bang Gilang? Teman-teman nih, buat teman-teman konten kreator. Khususnya yang baru akan memulai gitu. Oh, baru akan mulai. Ya semangat terus aja. Semangat terus lah, konsisten lah yang pasti. Betul, ya harus konsisten. Konsisten sama sama banking dulu lah, banking jangan buru-buru. Bankingnya dulu. Banking maksudnya? Banking video aja dulu gitu, jangan buru-buru ngupload. Oh, ya kan? iya. Ntar abis tengah jalan pusing. Karena kita dulu kesalahannya gitu juga. Kesalahan di awal kita terlalu buru-buru. Nggak mikirin banking dulu ya, jadinya agak kayak gerabak kerubuk gitu loh. Buru-buru. Iya. Buat teman-teman juga yang mau cerita langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman juga bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47600 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.